Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Salsabila dengan NIM 225100030. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber segala hukum. Sumber hukum menurut Zevenbergen dibagi menjadi dua, yang pertama sumber hukum material dan yang kedua sumber hukum formil. Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat formal, seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum material ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu yang pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia, yang kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional, dan yang ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah larangan dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber hukum, yang pertama ideologi hukum Indonesia, yang kedua asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum Indonesia, yang ketiga kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, dan yang keempat sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian dipertegas dalam Ketetapan MPR Nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal TAP MPR itu memuat 3 ayat. Yang pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dan yang ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pancasila. Menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 2 undang-undang ini disebutkan, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang serupa. Pada pasal 2 undang-undang ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi supreme norm dalam sistem hukum negara Indonesia, sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum maupun dan cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis. Menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum. Yang kedua, mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Tata urut peraturan perundang-undangan. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang keempat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang kelima Peraturan Pemerintah, yang keenam Peraturan Presiden, yang ketujuh Peraturan Daerah Provinsi, dan yang kedelapan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.